Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak kita hari ini memperingati hari besar Islam apa sih? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, pintar. Kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita ketahui, Isra Mi'raj itu punya dua arti. Yang pertama adalah Isra. Apa sih Isra itu? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pintar. Kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu di kota mana, Dava? Di kota Mekah. Kota Mekah. Kota Mekah itu di negara mana? Arab Saudi. Arab Saudi. Kalau Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Yerusalem. Ada di negara mana Yerusalem? Palestina. Palestina. Palestina sama Arab Saudi itu sama apa beda sih? Beda. Beda. Itu kalau kita lihat di Google Map, Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu harusnya karena Nabi Muhammad gak naik unta, gak naik kuda, misal jalan kaki. Itu satu perjalanan berangkat aja sampai 30 hari waktunya. Apalagi kalau harus kembali lagi ke Mekah, butuh waktu 60 hari. Padahal apa? Nabi Muhammad cuma 1 hari aja loh, malah gak sampai. Misalnya sholat Isya, waktu Isya itu berangkat sebelum subuh udah kembali. Cepet banget. Akhirnya saat itu Nabi Muhammad cerita ke orang-orang Mekah. Nabi Muhammad itu pas kecil dijuluki Al-Amin. Apa sih Al-Amin artinya? Tahu nggak? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya karena Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Kita harus meniru itu. Harus kita tiru. Terus saat Nabi Muhammad cerita Isra Mi'raj, semua orang-orang Mekah menghina. Oh, dasar Muhammad membohong. Kamu pasti nggak mungkin melakukan hal itu. Di dalam kitab Fathul Bari Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kenapa sih Nabi Muhammad mampir ke Masjidil Aqsa dulu, enggak langsung naik ke Sidratul Muntaha. Ternyata itu ada manfaatnya, yaitu kalau Nabi Muhammad langsung naik ke Sidratul Muntaha, enggak akan ada orang yang percaya. Beda kalau ada orang yang tanya, "Loh, kamu ke Masjidil Aqsa, ciri-cirinya kayak gimana masjid sana?" Ternyata Nabi Muhammad bisa menjawab. Terus saat itu Nabi Muhammad ditunjukkan banyak sekali penampakan surga dan neraka. Contohnya yaitu di neraka ada loh orang itu bibirnya digunting pakai api. Kenapa? Tahu nggak? Coba tebak. Ternyata mereka itu di neraka digunting pakai api gara-gara khutbah di dunia. Mereka khutbah, mereka ceramah di dunia mengingatkan kebaikan, ayo sholat, ayo zakat, puasa. Ternyata dia sendiri malah tidak melakukan. Berarti kira-kira kamu takut gak ngajak temanmu kebaikan malah kamu gak melakukan? Dosanya kayak gitu, takut gak? Takut. Takut. Padahal dalam Islam itu apa? Ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada amar ma'ruf ngajak kebaikan, ada juga nahi mungkar mencegah keburukan. Nah, kalau di dalam kitab Burdah Al-Busyiri di pondoknya Pak Fajar dulu diajarkan amartu kal khaira lakin ma tamartu bihi famastaqamtu lama qawli lakastaqimi wala tazawwatu qam lal mauti nafilatan walam usolli siwa faradin walam asyumi. Itu dijelaskan. Aku itu takut loh mau ngajak kamu kebaikan, soalnya aku sendiri apa? Jarang sholat sunnah, jarang puasa sunnah, cuma sholat wajibnya aja. Tapi anak-anak walaupun ada ancaman kayak gitu, kita tetap apa? Berusaha amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak teman-teman kita berbuat baik, sebagaimana apa? Nabi Musa dulu mengingatkan pas Nabi Muhammad ini kamu diperintahkan oleh Allah sholat awalnya berapa kali? 50 waktu dalam sehari. Banyak apa enggak? Banyak. Kita 5 waktu aja kadang ada yang bolong. Apalagi 50 waktu. Akhirnya sama Nabi Musa dibilangin minta diskon pengurangan rakaat waktu ke Allah. Umatku yang lebih kuat aja suruh ibadah sering
les, iya apa enggak? Ya. Akhirnya Nabi Muhammad bolak-balik sampai sisa 5 rakaat. Jadi sampai 5 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad disuruh balik lagi Masan sama Nabi Musa. Balik lagi, minta lagi keringanan. Sama Nabi Muhammad ditolak. Aku nggak berani minta lagi, aku udah malu katanya. Nah, akhirnya kita sebagai orang Islam bisa belajar dari situ bahwa ternyata dari kisah Nabi Musa mengajak tadi, kita nggak perlu nunggu, aku minta pendapatmu dong, aku harus jadi baik, itu harus ngapain? Nggak harus, pokoknya kamu pengen ngajak temanmu baik, itu apa? Langsung diajak saja. Nggak perlu nunggu dia minta pendapat, kayak Nabi Musa tadi. Terus selain itu, kita sebagai orang Islam wajib untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Nggak kayak orang-orang kafir Mekah, mereka nggak percaya sama Nabi Muhammad, bohong pasti. Padahal apa? Nabi Muhammad itu selalu jujur. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat secara langsung. Terus kita sebagai umat Islam jangan sampai seperti orang kafir. Orang kafir itu ada dua biasanya keadaannya. Yang pertama, dia itu mesti ngeyel, loh, masa sih Allah nyuruh kamu sebagai Nabi dan Rasul? Nabi Rasul itu manusia bukan? Manusia. Kenapa kok Allah nggak ngirim Nabi Rasul dari kalangan malaikat? Kan lebih keren, malaikat lebih besar, lebih kuat. Akhirnya kalaupun nanti Allah ngirim malaikat sebagai Rasul, manusia ngeyel lagi mau nggak? Ngeyel lagi. Dafa aska, Feve, jangan lupa puasa Ramadan. Pasti nanti manusia ngeyel, loh, malaikat enak nyuruh puasa, nggak bisa lapar, nggak bisa haus. Enak cuma omong aja. Kami manusia bisa lapar, bisa haus. Dafa sama Feve pernah haus nggak? Pernah lapar? Manusia biasa ya kan? Ya. Nah, beda sama malaikat. Justru kalau malaikat tadi jadi Rasul, susah nanti kita. Makanya Nabi dan Rasul itu manusia biasa, bisa lapar, bisa haus kayak kita. Nah, makanya di momen Isra Mi'raj ini kita harus jadi orang yang lebih baik, percaya pada Nabi Muhammad. Kalau kita logika, memang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nggak masuk akal. Tapi kalau kita menyandarkan kepada Allah, pasti nanti jadi apa? Mungkin, iya enggak? Ya. Allah itu maha kuasa, enggak sih? Ya. Maha kuasa. Contohnya, kalau kita logika, kamu tahu bekicot nggak? Siput. Tahu. Bekicot itu jalannya cepat atau lambat? Lambat. Kalau kamu dibilang, Feve, Dafa, ada bekicot berjalan dari Indonesia ke Arab Saudi, balik ke Indonesia lagi cuma 1 malam waktunya. Percaya nggak? Enggak mungkin kan? Karena itu kalau kita melihat ke dalam sesama kekuatan manusia. Kalau kita melihatnya lewat Allah, oh ternyata bisa loh. Siput bekicot dari Indonesia ke Arab Saudi cuma butuh waktu 1 malam. Ternyata gimana? Kita ambil bekicotnya, kita masukkan ke tas, akhirnya naik apa? Pesawat. Akhirnya bisa apa nggak 1 malam? Bisa. Nah, itu apa? Karena kita menyandarkan kepada pemiliknya bekicot, yaitu manusia. Ya. Sama juga, kalau kita menyandarkan kekuatan pada Nabi Muhammad sebagai sama manusia, nggak akan bisa. Tapi kalau kita percaya kepada Nabi Muhammad ini punya pemilik, yaitu Allah. Makanya nggak ada yang mustahil. Paham? Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada yang tanyakan, mari kita tutup ngaji hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya dari Pak Fajar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.